Candu dan penjajahan, bisnis resmi kolonial yang dilegalkan di Nusantara. Tahukah kamu bahwa pada abad ke-19, pemerintah kolonial di Hindia Belanda secara resmi memonopoli dan menjual candu di Nusantara? Ini bukan pasar gelap, ini kebijakan negara. Perdagangan candu sudah berlangsung sejak era Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Setelah VOC bangkrut tahun 1799, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih sistem tersebut. Tahukah kamu, pada 1894 dibentuk sistem monopoli negara bernama Opium Regie di Batavia, wilayah yang kini menjadi bagian dari Jakarta. Opium mentah diimpor dari India, diolah di pabrik resmi, dikemas dengan label pemerintah, lalu dijual secara legal. Secara administratif, semuanya sah. Tahukah kamu, pendapatan dari candu pada akhir abad ke-19 menyumbang sekitar 15 hingga 20% pemasukan pemerintah Hindia Belanda. Artinya, candu menjadi instrumen fiskal. Ini bukan kebijakan kecil, ini bagian dari struktur ekonomi kolonial. Siapa konsumennya? Mayoritas adalah buruh perkebunan, kuli pelabuhan, penambang, dan rakyat berpenghasilan rendah. Dalam konteks sistem tanam paksa dan kerja berat, candu sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan kelelahan. Namun dampaknya jelas, ketergantungan meningkat, kondisi sosial memburuk. Beberapa tokoh pergerakan mulai mengkritik sistem ekonomi kolonial. Tirto Adi Suryo melalui pers menyoroti ketidakadilan ekonomi terhadap pribumi. Haji Agus Salim juga menekankan pentingnya kesadaran politik dan sosial dalam menghadapi kebijakan kolonial. Candu bukan sekedar zat adiktif, ia menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial. Tahukah kamu, awal abad ke-20 muncul tekanan internasional terhadap perdagangan opium. Konvensi internasional dan kritik moral di Eropa mulai mempertanyakan praktik ini. Sistem opium regie melemah, dan saat pendudukan Jepang 1942, struktur kolonial tersebut runtuh. Setelah proklamasi 1945, Indonesia tidak lagi menjalankan monopoli candu seperti era kolonial. Kesimpulannya jelas, penjajahan tidak hanya soal wilayah. Ia juga menyangkut kebijakan ekonomi, struktur fiskal, dan kontrol terhadap konsumsi masyarakat. Sejarah candu di Nusantara adalah contoh konkret bagaimana kebijakan legal dapat berdampak sosial luas. Belajar sejarah berarti memahami sistem, bukan